Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman semua, sahabat-sahabat ASN, aparatur sipil negara, khususnya yang berada di Kabupaten Indramayu. Kali ini kita akan membahas tentang SKP atau sasaran kerja pegawai. SKP ini merupakan rencana target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian. Sifat dari SKP ini adalah nyata dan dapat diukur, serta disepakati oleh pegawai tersebut dan tentunya disepakati oleh atasannya. Baik teman-teman semua, kita mulai. Yang pertama kita buka Google Chrome, kemudian kita ketikkan kerjaku.indramayu.go.id, kemudian enter. Ada beberapa pilihan. Kita klik pilihan yang pertama, kerjaku 2.51 ya 2.5.1 ya, login, klik. Nah, ada informasi dialog seperti ini. Ada permintaan username dan password. Untuk username kita isikan dengan NIP kita ya. NIP kita. Kemudian untuk passwordnya adalah 5 digit atau 5 angka dari belakang. Isikan 5 digit atau 5 angka dari belakang dari NIP kita. Kemudian klik login. Setelah login, maka kita masuk ke aplikasi Kerjaku Kabupaten Indramayu. Di sini ada identitas nama kita, artinya kita sudah masuk. Kemudian dalam aplikasi ini ada beberapa navigasi, ya, ada dashboard, target SKP, ada aktivitas, ada realisasi SKP, ada laporan aktivitas, ada cetak laporan dan profil. Di bagian profil, di sini kita bisa mengisikan nama kita atau identitas lainnya, nomor telepon dan yang lainnya jika belum ada. Kemudian kita juga bisa merubah foto yang ada dalam profil user ini. Caranya gimana? Klik di sini. Ya. Klik, kemudian klik. Cari foto yang akan kita gunakan. Misal ini. Setelah ketemu, kemudian di submit. Ya, ini foto sudah berubah sesuai dengan apa yang kita gunakan. Baik teman-teman, selanjutnya adalah kita kembali ke dashboard. Ya, ini ada informasi targetnya 10, realisasi 0, capaian target 0%, capaian aktivitas bulan Januari 0%. Target sudah terisi 10 ini. Karena kemarin isian targetnya sudah dikonfirmasi, jadi muncul jumlah targetnya. Kebetulan jumlah targetnya adalah 10. Nah, baik. Selanjutnya adalah kita klik yang target SKP di sini. Nah, ini. Jadi ini adalah target SKP yang sebenarnya sudah terkonfirmasi ini oleh atasan kita. Jadi bentuknya seperti ini. Cuma nanti teman-teman jika belum dikonfirmasi atau belum jadi rencana SKP-nya, maka di sini catatan, di sini ada tanda plus. Ya, di sini ada tanda plus warna merah. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada simpan, tombol simpan untuk menyimpan ketika isian tersebut sudah diisi oleh kita. Jadi ketika ada tanda plus di sini warna merah, teman-teman belum ngisi, ini kita klik tanda plusnya, kemudian ada kolom-kolom yang seperti ini. Ada kolom
uraian, ya, ada kolom AK atau angka kredit, kemudian ada outputnya berapa, ada mutu, ada waktu berapa, kemudian ada biaya. Jadi nanti di kolom uraian Bapak Ibu isikan dengan uraian kegiatannya. Ya, contohnya seperti ini. Tulis di kolom uraian. Tuliskan di kolom uraian. Ya, di sini di bagian uraian. Kemudian angka kreditnya tuliskan. Berapa kreditnya atau AK-nya. Di bagian berikutnya ada output. Output adalah hasil atau keluaran. Tuliskan 1, ya, misal 1 aja. 1, bentuknya apa? Bentuknya bisa laporan atau yang lainnya. Di sini yang sudah saya isikan adalah laporan penilaian kerja guru atau PKG. Jadi 1, kemudian di keterangannya adalah laporan penilaian kinerja guru atau PKG. Mutu atau kualitas daripada output ini adalah, ya, kita menginginkan semua mutu yang kita rencanakan adalah sempurna atau 100. Maka di bagian mutu ini kita isikan 100 semua. Kemudian target. Nah, karena SKP ini targetnya untuk waktu yang 1 tahun, maka di sini diisikan dengan angka 12. Diisi dengan angka 12. Di sini muncul keterangannya adalah bulan. Jadi karena 1 tahun maka diisi dengan 12. Kemudian di sini ada keterangan bulan. Biaya kemudian dikosongkan. Catatan di sini, nanti setelah diisi maka di bagian sini, ya, setelah disimpan. Jadi setelah diisi semua kemudian disimpan, di sini ada tombol simpan. Kemudian terbentuk seperti ini. Ya, kolom-kolom yang sudah ada isinya di bagian kanannya di sini. Ya. Ini muncul checklist warna hijau kan? Karena apa? Lihat, sudah ada keterangan telah dikonfirmasi. Jadi kalau belum dikonfirmasi maka di sini bukan tanda warna hijau checklist seperti ini, tapi warnanya adalah warna warna biasa, ya, atau gambarnya adalah gambar seperti pensil. Jadi gini. Ini yang sudah dikonfirmasi. Jadi yang belum dikonfirmasi ini gambarnya berbentuk pensil. Jadi setelah selesai Bapak Ibu kemudian simpan, jangan lupa simpan. Kemudian lihat ke sini sudah ada gambar pensil. Setelah selesai 1, maka Bapak Ibu lanjutkan dengan uraian-uraian yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai berapa uraian atau berapa keterangan target yang ingin Bapak Ibu capai dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, setelah semua selesai, maka Bapak Ibu, ya, di sini klik yang aktivitas. Klik aktivitas. Setelah aktivitas maka di sini, ya. Nah, ini aktivitas ada tanda plus warna merah. Bapak Ibu bisa menambahkan aktivitas setiap hari atau setiap kegiatan. Caranya klik tanda merah plus ini. Ya, di sini. Tanggal berapa isikan? Misal tanggal untuk tanggal 26, ya. 26 Januari 2021. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya kita bisa klik yang aktivitas pencarian ini. Klik di sini, ketikkan di sini pencariannya. Nanti cari di sini. Ketikkan misal pembelajaran. Kemudian klik yang cari aktivitas. Nah, ini aktivitas yang ada tentang pembelajaran. Pilih yang ini. Di bagian kanan ada tombol pilih warna merah, klik. Nah, ini akan masuk ke bagian aktivitas. Kemudian di bagian berikutnya adalah ada catatan. Catatan ini adalah keterangan apa dalam aktivitas tersebut yang dikerjakan. Misal
membuat RPP misalnya, misal pertemuan 1. Bebas nanti Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu kerjakan sih. Terus ini relasi target SKP di sini. Relasi target SKP. Ini klik. Nilai aktivitasnya, outputnya berapa di sini? Masukkan angka 1 aja. Kemudian di sini ada laporan ya. Laporan biarkan. Jadi bentuknya adalah nilainya satu aktivitas dalam bentuk laporan. Nah, ini durasinya itu berapa jam untuk membuat RPP pertemuan 1 ini ya. Kita klik di bagian jam mulai, kemudian di sini ada jam berakhir, nanti kita isikan untuk jam berapa selesainya. Kita kembali ke sini ke jam mulai, klik di sini, misal mulai jam 8 misal. Jam 8 misal ini jam 8 lewat 15 menit. Klik di sini. Kemudian sampai jam berapa? Klik di sini. Misal sampai jam 12 misal ya, jam 12.00. Ini. Jam 12.00. Kemudian setelah diisi jam mulai dan jam berakhir, maka di bagian bawah ada tombol simpan. Klik simpan. Klik simpan. Lihat. Ini satu aktivitas lagi ditambahkan di bagian aktivitas. Gitu. Nanti Bapak Ibu setelah selesai mengisi aktivitas berikutnya, nanti kita klik realisasi. Ini masih kosong kan karena baru rencana. Kemudian di bagian bawahnya ada laporan aktivitas. Nah, ini ada keterangan detail daripada siapa yang login di sini. Kemudian di bagian bawahnya ada cetak laporan. Nah, di sini laporan. Bapak Ibu tinggal klik di bagian cetak laporan. Nah, ini cetak ya. Nanti Bapak Ibu tinggal dicetak, kemudian ditandatangani oleh Bapak Ibu sendiri tentunya, kemudian oleh atasan Bapak Ibu sekalian. Setelah dicetak, ditandatangani, selesai. Nah, demikianlah cara pengisian SKP online untuk ASN khususnya di Kabupaten Indramayu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.